Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardu baitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل Ajar, lanjut. وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lili Livani SPD. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta silakan mengikuti dari tempat masing-masing, dan kepada seluruh peserta dipersilakan untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, di mana berkat rahmat Allah kita mempunyai program untuk pertemuan MGBK secara virtual ini. Semoga berjalan lancar hendaknya. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah MTSN 4, Bapak Ramli SAG. Yang sama-sama kita hormati Ibu pemateri kita, Ibu Eni Yusnita MPD Kons. Bapak dan Ibu, sedianya kita merencanakan kegiatan ini akan dihadiri oleh Bapak Kasih, guru dari Kanwil. Tapi semalam Bapak itu memberikan kabar kepada saya bahwa tidak bisa menghadiri acara kita hari ini. Mohon maaf kepada seluruh peserta. Itu mohon izin untuk bisa dimaklumi karena tugas mendadak harus keluar daerah dalam rangka penilaian kepala sekolah. Kalau nggak salah sekitar 4 hari kata Bapak itu berturut-turut. Jadi Bapak itu mohon disampaikan kepada seluruh peserta pertemuan MGBK hari ini untuk diberikan maaf. Bapak dan Ibu, pertemuan kita pada kedua MGBK ini adalah kita pilih untuk membicarakan materi tentang asesmen kompetensi guru. Ini berdasarkan Juknis yang nomor 4.446 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Madrasah di Kementerian Agama RI. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam juknis itu, sedikit saya singgung, bahwa pelaksanaannya untuk uji coba asesmen kompetensi guru itu berkisar dari pada bulan Oktober. Kita tanggal 12-16 Oktober 2020 diberencanakan secara online Bapak dan Ibu. Kemudian untuk pelaksanaannya tanggal 2-6 November 2020. Nah, sama-sama kita tahu bahwa di asesmen kompetensi guru tahun dikoordinatori oleh Kanwil Kemenak Kementerian Agama setempat. Sedangkan untuk asesmen kompetensi guru yang sekali 4 tahun itu dikoordinatori oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemenak RI. Kalau kita lihat dari tujuannya Bapak dan Ibu, bagaimana Kementerian Agama dapat memperoleh informasi tentang kompetensi guru
pada dimensi pedagogik dan profesional. Yang kedua yaitu mendapatkan peta kompetensi guru untuk dapat dipertimbangkan dalam menentukan pembinaan profesionalan guru. Itu mungkin tujuan yang sedikit kita lihat. Kalau kita lihat dari segi manfaatnya Bapak dan Ibu, asesmen akan diberikan kepada guru, dapat mencerminkan kepada guru masing-masing terhadap kompetensinya. Nah, dengan adanya asesmen, kita akan melihat kompetensi diri kita sendiri, tolak ukur diri kita, sehingga kita bisa menggunakan tolak ukur itu sebagai dasar bagi perkembangan untuk memprioritaskan upaya dalam meningkatkan kompetensi secara mandiri. Nah, kita bicara dalam meningkatkan kompetensi secara mandiri, Bapak dan Ibu, FMGBK atau Forum Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling yang kita berdirikan bersama ini, yang kita miliki bersama ini, inilah wadahnya. Sehingga kami panitia berinisiatif, kenapa tidak kita coba membahas asesmen kompetensi guru ini, yaitu untuk bidang pedagogik dan profesional. Untuk itu, mungkin Bapak dan Ibu sekelumit info tentang AKG yang mungkin akan kita berikan. Kemudian kita singgung sedikit Bapak dan Ibu tentang MGBK kita, forum MGBK kita, bahwa dari 19 kabupaten kota, kita sudah berdiri MGBK kabupaten kota kita 12 kabupaten kota. Yang sedang proses sekarang ada 3, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Pariaman. Nah, sekitar 4 kabupaten kota lagi yang belum ada kabar sampai sekarang. Mohon Bapak dan Ibu kalau ada punya teman-teman yang ya, ada 4. Nanti kita akan lihat di grup. Sering saya sudah sampaikan di grup. Kalau segera mohon berinisiatif semua koordinator yang sudah ditunjuk untuk mendirikan MGBK Kabupaten Kota. Nah, Bapak dan Ibu, demikian saja, mungkin tidak panjang mukadimah ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah Pak Ramli. Kami berharap di sini karena FMGBK tingkat provinsi ini belum keluar SK-nya Pak. Kami berharap Bapak adalah salah satu pembinanya untuk kami. Nah, gitu. Itu harapan kami lewat saya menyuarakan. Kemudian terima kasih juga atas waktu, tempat, serta pemikiran yang Bapak berikan kepada kami. Kami sangat bangga sekali rasanya di mana kami bisa diterima melaksanakan kegiatan ini di sini. Terima kasih juga kepada Ibu pemateri kita, Ibu Eni Yusnita Lubis, MPD Kons. Ini adalah pemateri kita tingkat nasional untuk tingkat SMK. Beliau ini adalah seorang pengawas di provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Sehari-harinya beliau bertugas di sana. Sebelumnya Ibu ini adalah seorang guru, berasal dari guru SMK ya Bu ya. Ibu ini kalau saya ingat-ingat ketika zaman-zaman kita kuliah, dia termasuk yang cukup cerdas dan cukup cepat belajar. Sehingga masih muda sudah jadi pengawas. Demikian saja Bapak dan Ibu, kita sudahi sambutan saya. Saya bermohon untuk Bapak kita, Bapak Ramli, memberikan arahan sedikit tentang kegiatan kita kali ini.
Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Ibu narasumber kita, Ibu Eni Yusnita Lubis, MPD Kons, yang sudah hadir memenuhi undangan kita pada kesempatan ini. Yang saya hormati pengurus Forum MGBK Provinsi Sumatera Barat. Puji dan syukur, marilah selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu peserta Musyawarah Guru BK Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kota yang hadir secara virtual pada kesempatan ini. Hadirin hadirat yang Panitia, suaranya hilang. oleh MGBK tingkat Provinsi Sumatera Barat. Jadi apabila nanti keadaan sudah semakin membaik, dimungkinkan untuk melaksanakan pertemuan secara tatap muka. Kami senang sekali dari MTS 6 Kota Padang untuk memanfaatkan Astagfirullah. di MTS 6 Kota Padang ini untuk bermusyawarah pada acara-acara yang akan datang. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Kepala MTS 6 Kota Padang dan juga sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Kepala MTS Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat kepada panitia, pengurus, dan anggota MGBK yang telah mengangkat acara ini. Setahu saya, acara semacam ini pertama sekali dilaksanakan baik untuk tingkat kota maupun tingkat provinsi. Kalau tingkat provinsi ini baru pertama kali dilaksanakan acara yang membahas tentang asesmen kompetensi guru. Padahal, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sebenarnya sudah lama dicanangkan oleh pemerintah. Ada regulasi Permendikbud nomor 57 tahun 2012 tentang UKG, uji kompetensi guru, tahun 2012 sudah ada. Kemudian oleh Kementerian Agama juga itu direspon dan dilaksanakan khusus untuk guru-guru di lingkungan Kementerian Agama yang mana dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam keputusan nomor 4406 tahun 2020 ini tentang Juknis AKG, AKK, dan AKP. Jadi Juknis ini memuat 3 Juknis. Pertama, asesmen kompetensi guru, asesmen kompetensi kepala, dan asesmen kompetensi pengawas. Itu isi dari Juknis nomor 446 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Kepala MTS 6 dan atas nama pengurus Musyawarah Kerja Kepala MTS Provinsi Sumatera Barat mengucapkan salut dan bangga serta mengucapkan selamat kepada segenap forum Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Provinsi Sumatera Barat yang telah mengangkat acara dengan tema AKG pada kesempatan ini.
seharusnya kami kepala madrasah lebih duluan mengangkat acara, karena juga berkaitan keputusan dirjen ini dengan AKK, termasuk dengan pengawas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini suatu hal yang hangat dan up to date. Dan BK sudah mengambil jalan cepat di saat pandemi, bisa mengangkat acara yang penting ini. Untuk kita ketahui, di dalam keputusan dirjen itu ada 120.547 guru MTS yang menjadi sasaran dari AKG ini. Kemudian ada sekitar 82.000 lebih kepala madrasah dan ada 3.659 pengawas madrasah yang akan mengikuti asesmen kompetensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sasaran dari asesmen kompetensi ini. Mudah-mudahan bagi saya sebagai kepala MTS 6 ini menjadi motivasi dan menjadi semangat dan menjadi titik awal bagi saya untuk bisa pula mengangkat acara seperti ini di antar sesama kepala madrasah Provinsi Sumatera Barat, dan mudah-mudahan nanti Ibu Eni juga bisa memberikan bimbingan kepada kami. Bapak sekalian yang saya hormati, adapun manfaat dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi awal tentang seperti apa kompetensi yang sudah kita miliki. Dengan mengetahui gambaran kompetensi kita, mudah-mudahan kita bisa menambah di mana kekurangan kita, di mana yang harus kita lebih kita tingkatkan, apakah profesional atau pedagogik atau kedua-duanya, sehingga guru madrasah di seluruh Indonesia dapat memiliki kompetensi yang optimal, kompetensi yang sempurna dan kompetensi yang tinggi, sehingga kita dapat memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didik kita. Khusus kita yang bertugas di madrasah di bawah Kementerian Agama, kita mempunyai tugas tambahan bila dibanding dengan kawan-kawan kita yang mengajar pada jenjang sekolah. Kita mendapat tugas tambahan dengan ciri khas agama Islam. Kita juga menyelenggarakan semua bidang studi pendidikan umum ditambah dengan ciri khas keagamaan Islam kita. Jadi ini tugas yang mulia bagi kita. Tanpa ada bimbingan dari Bapak Ibu sebagai guru-guru BK di Sumatera Barat, maka kompetensi keagamaan siswa kita tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Karena banyak bimbingan arahan, mungkin saja bimbingan klinis yang akan diberikan kepada siswa agar bisa mereka berakhlak baik, berbudi luhur, serta memiliki ketaatan di dalam menjalankan agamanya. Karena anak-anak kita saat ini hidup tidak sama dengan ketika kita sekolah dulu di tahun 2000, yang generasi 90, yang generasi 80, televisi saja belum ada. Kalau di zaman saya sekolah dulu Bu Eni, menonton televisi itu ke kantor desa. Kalau sekarang menonton televisi bisa di HP ini, bisa di kamar. Jadi banyak sekali rayuan, gangguan, halangan, tantangan, dan rintangan bagi siswa kita. Maka oleh sebab itu tanpa peran yang optimal dari kita guru BK, mustahil bisa kita melahirkan anak yang pintar dan berbudi pekerti luhur, bermoral, dan berakhlak mulia. Maka oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian, melalui forum ini, saya atas nama pengurus Kepala Madrasah Sanawiyah Provinsi Sumatera Barat dan atas nama tuan rumah Kepala MTS 6 Kota Padang berharap semoga Bapak Ibu guru BK sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta ikutilah bimbingan serta sosialisasi pembinaan dari Ibu narasumber kita Ibu Yeni, karena memang beliau ahlinya ini di bidang UKG dan AKG ini. Mudah-mudahan guru BK mendapatkan ilmu yang lebih awal, lebih panjang waktu untuk membenahi diri kita, mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita nanti dapat mengikuti uji coba di bulan Oktober. Tidak ada lagi waktu, September sekarang sudah setengah tiang, akhir dari bulan September.
Oktober uji coba, kemudian pelaksanaan 10 hari pertama bulan November. Mudah-mudahan 60 butir itu bisa kita kuasai semuanya sehingga guru BK memiliki AKG yang optimal dibanding dengan guru bidang studi lain di lingkungan madrasah. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis AKG atau UKG di bawah bimbingan Ibu Eni Yusnita Lubis MPD Kons. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Kalau ada kendala nanti Ibu Panitia hubungi kami sebagai tuan rumah. Ibu Hajah Helmi dan Rian sebagai tuan rumah di sini. Kalau tidak selesai nanti akan dibantu oleh semua unsur yang ada pada madrasah kita. Selamat dan ibu-ibu semua yang hadir di ruang ini, bagaimana kegiatan ini bisa berjalan lancar dan ibu diservis dengan sebaik-baiknya. Demikian saja, selamat melaksanakan kegiatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ramli SAG yang telah memberikan pengarahan di hadapan kita semua, sekaligus membuka kegiatan FMGBK Sumatera Barat. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bahri SPD. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis maut wa najatan minan nari wal afa'il sabr. Rabbana qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah ya Tuhan yang pemberi kesehatan dan keselamatan, hanya kepadamu kami memohon ya Allah, berikanlah kami keselamatan, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari mara bahaya, dari penyakit yang ada ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, agar kami mampu menjalankan perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang semuanya pada Engkaulah ilmu yang ada, mudahkanlah hati kami, pikiran kami untuk menerima ilmu ya Allah, agar kami juga mampu memberikan kepada anak didik kami ya Allah ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkegiatan membahas mengenai asesmen kompetensi guru.
Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita sampai pada saat ini ke alam yang penuh dengan keilmuan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala MTS 6, Bapak Ramli yang sudah bersedia membuka kegiatan kita. Yang kita hormati Ibu Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling untuk tingkat MTS dan MA ya, Ibu Net. Kemudian Bapak Ibu Guru BK yang bergabung dalam forum Musyawarah Bimbingan dan Konseling. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini sepertinya ini seperti reunian kita, Pak. Reunian, awalnya dari reunian, di sini ada beberapa angkatan barangkali kita ketemu ya. Tetapi mohon maaf ini karena jarak dan waktu kita bergabungnya di depan laptop nih. Jadi nggak bisa say hello langsung, Kak. Kalaupun bertemu tidak bisa berjabat tangan. Ini situasi yang kita jalani. Mudah-mudahan situasi ini bisa kita lewati dan tidak membuat kita stres, karena kalau stres imunnya berkurang gitu Pak. Kalau imunnya berkurang, kondisi kita untuk terserang penyakit lebih memungkinkan. Jadi mudah-mudahan kita tetap sehat Pak. Bapak juga dengan aktivitas yang padat dan tetap sehat dan tetap bisa masuk ya kegiatan karena kedepannya juga akan banyak kegiatan-kegiatan lanjutan karena materi yang padat nggak mungkin disampaikan dalam 1 jam Pak. Jadi mungkin nanti ada sesi diskusi, kita memanfaatkan dari grup kita untuk mendiskusikan segala sesuatu yang kita anggap perlu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini ada 2 hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai kompetensi psikologi dan kompetensi pedagogi. Ada 2 kompetensi yang akan kita bahas. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan itu bisa diajukan langsung. Tetapi kalau tidak bisa langsung, kita bisa pakai chat disampaikan. Nanti kita bahas di dalam grup WA kita. Oke Bapak, kita bisa mulai slide pertama itu yang lebih familiar. Biasanya anak-anak dilarang main handphone, kalau sekarang belajarnya malah pakai handphone. Ini dunia kebalik tapi kenyataan. Nah ini Bapak Ibu, kenyataan yang terbalik dan ini zamannya. Jadi kita tidak bisa menyatakan kita tidak dekat dengan teknologi, karena kalau semakin kita jauh, Bapak Ibu, ini yang terjadi sekarang. Jadi kita memang harus bisa menyiapkan diri, apalagi masa sekarang ini masa anak-anak yang masa milenial sangat identik dengan handphone, gadgetnya ya. Jadi kalau mereka kehilangan handphone, bahkan seperti kehilangan separuh nyawanya, separuh jiwaku hilang. Kalau handphonenya tinggal pasti dijemput. Kalau istrinya ketinggalan, "Ma, Bapak pergi dulu ya," bilang gitu ya. Ini zaman memang sudah luar biasa. Jadi mohon Bapak Ibu, kita selaku orang tua juga, guru, sebaiknya memang belajar dari teknologi, dari pandemi ini ya. Kita lebih dekat teknologi sehingga dunia itu memang ada di dalam genggaman kita. Baik Bapak Ibu, sepertinya materi sudah disampaikan ya, ada 10 modul itu kita dapatkan waktu AKG yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang dulu kita namanya UKG. UKG ujian kompetensi guru itu dimulai 2016 di Dinas Pendidikan, kita sudah memulainya. Alhamdulillah yang terbaik itu dikirim untuk menjadi instruktur nasional. Jadi mudah-mudahan pola ini juga sama di Kemenak. Bapak Ibu yang nanti nilainya terbaik itu bisa menjadi instruktur nasional yang itu akan mewadahi teman-teman yang bisa jadi di seluruh wilayah jadinya. Jadi Bapak Ibu, ada 2 kompetensi yang akan kita bahas. Di dalam buku itu ada 10 modul. Tapi pada kesempatan ini
kita membahasnya menjadi 5 modul. Mudah-mudahan ini akan tuntas kita bahas. Ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru bimbingan dan konseling. Next, Pak. Ya. Kita mulai dari kompetensi pedagogik. Apa saja kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru? Itu kita bisa melihat menjadi 3 sub dari kompetensi, yaitu yang pertama menguasai teori dan praksis pendidikan. Nah, teori dan praksis pendidikan ini yang akan kita kuasai segala sesuatu yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Saya yakin Bapak Ibu sudah menamatkan pendidikan S1 bimbingan dan konseling, berarti segala sesuatu dan lain hal berkaitan dengan bimbingan dan konseling sudah dikuasai. Hanya saja barangkali kita butuh mengupdate karena pengetahuan itu selalu berubah dan bertambah Bapak Ibu. Jadi yang abadi itu adalah perubahan. Jadi kalau dulu kita tamatnya cum laude, kemudian punya wawasan yang bagus, kalau kita nggak mengupdate, kita juga bisa menjadi kewalahan pada saat ujian. Kenapa? Karena materi-materi yang dibahas juga sudah berubah sesuai dengan peraturan pemerintah, kemudian sesuai dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian apalagi yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis serta perilaku peserta didik. Karena dalam bimbingan dan konseling yang menjadi target kita adalah perkembangan adalah bagaimana kita sebagai guru bimbingan dan konseling bisa mengakomodir tugas perkembangan siswa itu sesuai pada masanya. Artinya yang di SMP itu, yang di sanawiyah, di MTS berarti usia perkembangan yang akan kita temui itu adalah anak usia 12 sampai 14 atau 15 tahun ya. Nah, ini yang akan tugas perkembangannya. Kemudian yang di madrasah aliyah itu usia 15 atau 16 sampai 17 atau 18 tahun. Jadi rentangan ini adalah usia remaja yang menjadi target atau menjadi acuan kita dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling. Yang ketiga adalah menguasai esensi layanan BK dalam jalur jenis dan jenjang satuan pendidikan. Jadi kalau kita di satuan pendidikan kita adalah di sanawiyah, berarti kita bagaimana alurnya, bagaimana prosedurnya. Saya pikir untuk alur dan prosedur di satuan jenjang pendidikan ini tidak mempunyai spesifikasi yang berbeda, karena secara teknis SOP-nya akan sama. Next, Pak. Kita masuk ke dasar hukum. Ini ada beberapa dasar hukum ya Bapak Ibu. Ini banyak, mungkin bisa dibaca saja mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian surat keputusan. Next, Pak. Selanjutnya ada banyak hal lagi ini yang berkaitan dengan undang-undang pelaksanaan regulasi tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang terakhir ini untuk berkaitan dengan bimbingan dan konseling itu adalah Permen 113/2014 itu mengatur bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan. Jadi ini yang harus diingat ya kalau kita berbicara tentang berkaitan dengan Permen BK itu biasanya yang akan menjadi acuan yang terbaru adalah Permen 111 gitu ya, sering kita bilangnya 111 tahun 2014. Jadi itu yang menjadi acuan. Ini ada di sini, kemudian Permen PP ya, kemudian diatur dengan PP nomor 15 tahun 2018. Jadi ini Bapak Ibu udah dicek kan, bisa dicari lagi. Jadi karena kita nggak ngedetail di sana, tetapi kita akan lihat dulu. Next, Pak. Selanjutnya, ini akan kita bahas. Ini akan kita kuasai dalam teori dan praksis pendidikan. Ini kalau Bapak Ibu sudah ada yang download modulnya, ini di modul 1 KKA itu mengenai pedagogi yang KKA ya, di KKA. Jadi kan kita bahas itu mengenai teori dan praksis pendidikan. Nah, kita mulai dari ilmu pendidikan, teori, makna, hakikat pendidikan. Apa sih yang berkaitan dengan pendidikan itu? Apa maknanya?
Ini secara umum kita sudah tahu bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana yang tujuannya untuk pengembangan potensi diri peserta didik. Jadi inti dari pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian bagaimana pendidikan itu bisa bermakna dan hakikatnya di dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian landasan Bapak Ibu, ada beberapa landasan yang menjadi landasan pendidikan, yaitu yuridis formal, ini yang berkaitan dengan regulasi, filosofis, apa yang mendasarinya secara filosofis, psikologis, historis, dan sosial budaya. Jadi landasan pendidikan ini yang bagaimana pendidikan itu bisa dijalankan, apa dasarnya, sehingga kita berjalan itu tidak hanya berdasarkan kemauan kita, tetapi ada landasan yang kita pegangi atau pedomini dalam kegiatan. Kemudian prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan ini apa yang kita pegang? Nah, pendidikan sepanjang hayat itu sudah kita ketahui dan kita sama tahu, selalu kita gaungkan pendidikan itu sepanjang hayat. Kalau di dalam hadisnya itu utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi pembelajaran sepanjang hayat. Tetapi apa makna dari pendidikan sepanjang hayat itu adalah bagaimana pendidikan yang kita jalankan dan pendidikan yang diterima oleh peserta didik kita bisa membantu mereka untuk menjalani kehidupan pada masa-masa berikutnya. Itu yang disebut dengan pembelajaran pendidikan sepanjang hayat. Jadi bukan hari ini belajar, besok belajar, belajarnya tidak nyangkut. Berarti tetapi pembelajaran yang hari ini bisa diterapkan untuk sekarang, besok, lusa, dan masa yang akan datang. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian proses pembelajaran dan konsep penerapannya. Bagaimana pembelajaran itu? Ini materinya ada di modul, Bapak Ibu. Kalau ini saya menuntunnya ya, kira-kira isinya seperti itu. Nanti kita masuk ke esensi yang BK-nya. Kemudian landasan budaya. Nah, Bapak Ibu, landasan budaya menjadi penting dalam proses pendidikan karena di dalam penerapan BK ini juga banyak hal yang berkaitan dengan keadaan yang contoh. Tidak ada salahnya dalam budaya konsep pelaksanaan di Minangkabau. Adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Justru dalam kegiatan BK ini sangat erat sekali kaitannya. Contoh, dalam ASBK itu ada sumbang kato ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi, ini selalu kita bahas. Sebenarnya kalau kita berbicara budaya, tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi terhadap komunikasi kita. Kenapa? Karena itu sudah kita bahas dalam konteks katona nampe kalau dalam proses budaya kita ya Bapak Ibu. Jadi integrasi budaya dan layanan BK itu juga tidak ada perubahan. Jadi kalau dikaitkan pelayanan BK itu dengan ASBK, adat Basandi Sara Basandi Kitabullah, ini seiring sejalan. Jadi kadang-kadang dalam di dinas sendiri itu pelaksanaan BK itu sudah bisa kita bawakan kepada seperti muatan lokal. Seperti muatan lokal yang membahas adat Basandi Sara Basandi Kitabullah dengan mengaitkan dengan materi-materi yang berkaitan dengan BK. Next, sudah Pak. jadi materinya. Ini yang teorinya. Jadi bagaimana meringkasnya? Saya juga ini ya dikasih waktu nih diringkas dalam waktu kita sampaikan 1 jam. Jadi saya hanya mengupas kulitnya. Nanti kita bahas dalam sesi tanya jawab. Nah, nanti materi BK-nya mana? Nah, nanti ini selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagaimana kaidah perilaku manusia dalam bimbingan konseling? Nah, sebenarnya dalam bimbingan konseling itu ada teori-teori yang bisa kita pakai untuk membedah pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi kita harus bisa memahami perspektif perilaku manusia itu setidaknya didasari atas 4, yaitu psikoanalisa. Masih ingat ya tokohnya Sigmund Freud, bahwa alam bawah sadar itu berpengaruh terhadap perilaku kita. Bagaimana kita memenuhi ego dan super ego. Jadi kenapa ini kita bahas? Ini adalah teori barat, karena memang kita belum membahas teori-teori yang ada. Jadi kita ada 4, yang pertama psikoanalisa, ini teori tertua dalam
menganalisis perilaku manusia. Kemudian ada behavioristik. Behavioristik itu bagaimana perilaku organisme itu bisa dideteksi. Jadi kalau behavioristik itu perilaku yang kita tunjukkan dari lingkungan ya, dari berperilaku. Misalnya kita bisa, dia bahagia, apa identik bahagianya dia tertawa. Jadi kita bisa mendeteksi dari perilaku. Dia menangis, berarti ada sesuatu yang membuat dia terharukah atau sedihkah. Jadi kita nggak bisa melihat dia, oh dia tuh lagi bahagia, apa buktinya dia nangis? Enggak gitu, karena identik sebuah perilaku itu karena bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu guru BK juga bukan seperti dukun yang bisa mendeteksi dini, kamu seperti ini begini, tidak. Jadi kita perlu memahami perilaku, butuh teori untuk menganalisis apa sebenarnya yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa to the point, oh kamu bermasalah karena ini, kita butuh pendalaman. Nanti kita bahas lagi dalam materi selanjutnya. Ini yang masih ingat ya. Ada 4, yang pertama psikoanalisis, yang kedua behavioristik. Behavioristik kita mengidentifikasi dari organisme yang ada, aktivitas yang bisa dideteksi. Yang ketiga kognitif. Jadi setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir dan menganalisa. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya bahwa setiap manusia itu mempunyai perilaku, merespon perilakunya berdasarkan sesuatu yang dia pikirkan. Nah, ini yang berkaitan dengan kognitif. Jadi kita bisa mendeteksi anak-anak bagaimana perilaku mereka, bagaimana proses berpikir mereka, bagaimana mereka melihat situasi itu. Kemudian fenomenologis, yaitu memandangkan kekuatan motif. Jadi di balik perilaku itu selalu ada motif. Jadi yang benar kalau kita sebagai guru BK menganalisa itu, kita tidak langsung kepada perilaku yang terjadi, tetapi kita bisa menganalisa perilaku itu dari motifnya apa. Sebenarnya apa yang melatar belakangi. Jadi dalam menganalisa perilaku manusia itu kita nggak bisa, oh ini dia gara ini. Akan menjadi sebuah subjektivitas terhadap perilaku. Hari ini 10 hari kita nantangin Bapak Ibu siap berapa buku. Posting bukunya, kalau perlu kita resumekan ya materinya. Ini bayangin satu PowerPoint ini satu modul loh. Bisa nggak kita ngeramu seperti itu sehingga pada saat kita membaca, sebenarnya kita membutuhkan adalah judul-judulnya. Kita ingat, oh ini ke sini, ini ke sini. Nah karena itu kita baca. Kalau nggak dibaca, ada pun judulnya, oh kita seperti ngambang gitu ya Bapak Ibu. Ini yang oke ya, kita ini yang ketiga nih lagi. Modul ketiga, kebayang nggak Bapak Ibu kita dalam waktu 5 menit? Saya berharap, tapi ini positifnya Bapak Ibu karena sudah punya wawasan, saya hanya menggiring Bapak Ibu untuk mengingat kembali. Ini seperti merefresh kembali hal-hal yang sudah lama tertinggalkan. Kadang-kadang seperti saya sebutkan tadi dalam sesi konseling, kita panggil anak, kita ceritain apa mengapa, tekniknya udah kehilangan jejak. Yang selalu kita tanyakan itu adalah pertanyaan beruntun, tetapi runtunnya tidak runut kadang-kadang, mengekor. Karena dari segi teknik, nanti di sesi teknik konseling kita mencoba mengingat kembali. Nah itu yang terjadi. Nah itu tadi kaidah bagaimana kita memahami perilaku, kuncinya adalah memahami teori. Kalau tidak ingat, buka lagi catatan kuliahnya. Saya yakin malah di angkatan sebelumnya ini malah lebih duduk masalah ini. Tapi karena sudah lama kita tidak buka, sekarang kita kan bukanya ya banyak hal yang tidak berkaitan
teori-teori ini. Saya berharap, ayo Bapak Ibu, kita challenge-nya dalam waktu 10 hari berapa buku yang sudah kita baca. Nah, ini kalau perlu dicatat ya. Nah, kita lanjut ke kaidah perkembangan fisiologis dan psikologis. Nah, ini yang menjadi acuan dalam pembuatan program nanti Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita memahami perkembangan fisiologis. Fisiologis ini berkaitan dengan fisik. Kita ingat ya, sampai 14 itu remaja awal, kemudian di madrasah aliyah itu usia dari 14 sampai ke 18 itu masuk ke remaja akhir ya, tengah dan akhir ya, itu sudah masuk. Ada kalau untuk yang SMA itu ada 11 tujuan kayak itu. Kalau yang fisik kita masih ingat nih Pak, next Pak yang sudah fisik. Yang fisiologis. Jadi kalau kita lihat sebenarnya perubahan pada remaja itu hampir sama sih di awal dan di akhir. Kadang-kadang anaknya ada yang agak terlambat pertumbuhannya karena sesuatu dan lain hal ya, faktor keturunan, gizi, sehingga anak-anak teman. Tetapi Bapak Ibu kalau kita dulu rasanya usia 11 dan 12 masa dulu ya, itu baru kelihatan lekuk tubuh bagi perempuan itu sudah mulai ya. Sudah pada perempuan sudah mulai perubahan bentuk tubuh, pada yang laki-laki itu sudah mulai kebentuk ototnya, kemudian kumis ya, bulu-bulu halus itu sudah mulai tumbuh. Bapak Ibu saya yakin masih ingat ini, tetapi yang paling penting adalah dari perubahan fisiologis ini adalah perubahan bentuk tubuh itu berpengaruh terhadap rasa percaya diri peserta didik kita. Ini kadang-kadang nih Bapak Ibu ada yang agak terhambat. Kalau dulu kita panggilnya acil ya, kalau istilah sekarang stunting. Nah, istilah berubah tapi yang bulinya tetap. Kalau dulu acil, ucil, unyil gitu ya. Apalagi kalau zaman kita unyil ya, kali yang paling tenar tuh unyil. Kalau istilah sekarang stunting. Kalau bahasa yang sepanjang zamannya semekot lah ya, semeter kotor gitu. Jadi ini berpengaruh Bapak Ibu. Anak-anak yang seperti ini kan rentan dibully ya, rentan dibully dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Dan ini terjadi tahun menahun. Nah, tetapi kalau perkembangan fisiknya itu sempurna, dia merasa bahwa wow, ada rasa percaya diri yang membuat anak didik kita merasa bahwa dia sangat bersyukur memiliki tubuhnya. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, kalau kita tidak memperhatikan peserta didik kita, bisa saja anak tidak bersyukur atas apa yang dia terima. Tentunya setelah beberapa tahun, dan ini usia remaja, ini tidak gampang menerima perubahan bentuk tubuh. Nah, kalau kita bisa lihat nih sekarang perubahan fisiologis pada anak wanita nih, yang kita lihat fenomena sekarang, bandingkan Bapak Ibu pada saat jadi anak dan sekarang Bapak Ibu sudah menjadi orang tua. Kalau dahulu nih mohon maaf, wanita awal menstruasinya itu kita mungkin usia 11, 12 atau di usia 13. Nah, anak-anak sekarang Bapak Ibu itu sudah bisa dilihat 10 tahun sudah mengalami itu. Jadi ada perubahan fisiologis, ini berpengaruh dari makanan dan segala macam. Nah, ini perlu catatan pentingnya di sini adalah dari perkembangan fisiologis akan mempengaruhi terhadap rasa percaya diri. Kata kuncinya adalah rasa percaya diri ini. Kepentingan perkembangan sosial. Nah, apa yang menjadi khas
perkembangan sosial pada usia remaja ini adalah bergeng, Bapak Ibu. Nah, diakui sebagai geng itu adalah hal yang mutlak, terutama bagi anak laki-laki, Bapak Ibu. Sehingga pada saat ini pendampingan orang tua dan guru menjadi penting. Kenapa? Karena pada saat pendampingan itu hilang, maka dia akan membentuk kelompok. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekarang remaja, contohnya begal. Nah, ini barangkali ada kasus di sekolah Bapak Ibu dan usia mereka memang usia remaja. Karena pada saat itu secara sosial mereka ingin diterima dalam kelompoknya. Nah, kemudian perkembangan emosi. Emosi ini berpengaruh terhadap perilaku. Apa pengaruhnya Bapak Ibu? Emosinya meledak-ledak. Jadi kenapa bisa terjadi tawuran? Karena pada saat ini emosinya berlebih. Bagaimana kita bisa mengalihkan emosi anak-anak yang berlebihan? Ini akan menjadi program-program nanti di dalam pelaksanaan layanan BK. Kemudian perkembangan bakat khusus Bapak Ibu. Nah, setiap anak punya bakat dan punya potensi. Nah, kadang-kadang kita salah dalam mengidentifikasi bakat anak, sehingga bakat itu tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak memiliki penyaluran. Nah, nanti dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, BK itu identik dengan kegiatan ekstrakurikulernya di sana. Kenapa? Karena kita akan membuat anak atau mengelompokkan anak sesuai dengan bakat-bakat yang dimiliki anak. Jadi identifikasi bakat ini menjadi penting karena apa? Karena mereka akan, kalau kita bisa mendapatkan anak-anak dengan identifikasi bakat sejak awal, nextnya ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kehilangan, kalau biasanya kita kehilangan uang, kehilangan waktu, sekarang kita bertambah kehilangan jaringan. Jadi banyak hal yang berubah, banyak hal yang memang yang baru yang kita alami gitu. Nambah lagi rasa kehilangannya. Nih baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke perkembangan nilai. Kalau kita berbicara dengan nilai, kalau secara teori, nanti ingat ya, kalau yang berbicara mengenai teori nilai itu, nilai dan moral fallback. Ya, nilainya itu ada 3 fase, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Jadi kalau cerita nilai dan moral, ahlinya adalah fallback, selalu begitu. Ini yang di sini clue-cluenya aja Bapak Ibu. Nanti untuk pendalaman silakan dibaca materi dalam modul. Nah, ini yang kemudian perbedaan individual. Setiap anak berbeda. Setiap kita berbeda, mempunyai keunikan masing-masing. Secara teori, kita ngebahasnya melalui tipe kepribadian. Nah, ada beberapa tipe kepribadian yang kalau kita merujuk ke teori, karena tadi kita adalah
praksis dan teori dan praksis BK. Jadi kita teori pendidikannya dulu. Nah, ada teori Hippocrates. Nah, ini sering kita dengar ya, koleris, melankolis, flegmatis, sanguinis. Jadi ini tipe-tipe kepribadian. Kita bisa searching lagi. Kemudian kalau yang paling sering kita ngebahas ini adalah yang tipe kepribadian Jung. Anaknya introvert, extrovert, ambivert gitu ya. Kita ini udah tidak asing ya. Jadi kalau nanti extrovert, ambivert, extrovert, siapakah ininya tokohnya? Itu adalah Carl Jung. Jadi kita sering bilangnya, anak ini tipe introvert nih, extrovert, tapi siapa ahlinya? Ini kita mengingatkan kembali. Kemudian yang tipe kepribadian humanistik. Nah, ini orang yang humanistik ini yang lebih menyadari bahwa perilakunya itu kembali pada dirinya lagi. Yang humanis kembali kepada diri masing-masing Bapak Ibu. Itu kalau cerita tentang humanis, sekolah humanis, konseling humanis, itu tokohnya adalah Rogers. Jadi Bapak Ibu bisa mengingat-ingat kalau yang tipenya koleris, melankolis, flegmatis, sanguinis itu adalah tokohnya Hippocrates. Nah, yang koleris itu gimana? Ditandai dengan gaya yang suka memimpin. Orang-orang yang sifat pemimpinnya itu kelihatan, itu tipenya tipe koleris. Yang melankolis, kita kan selalu melo nih orang gitu. Bukan melonya itu agak baperan ya istilah sekarang, tetapi melo itu sebenarnya memiliki jiwa seni yang tinggi. Ini malah tingkat ke ini ya, lebih penguasaan teori kepribadian yang bagus. Kemudian flegmatis, bagaimana orang yang flegmatis itu Bapak Ibu yang suka damai, yang tidak suka berantem. Ini kalau ada udah kita nggak boleh. Nah, ini ke tipe flegmatis. Bapak Ibu bisa mencek Bapak Ibu tipe koleris kah? Tegas nih, iya enggak. Nah, ini tipe yang koleris. Kalau yang melankolis agak berbau seni, kemudian orangnya netral, kemudian itu tandanya perfeksionis, segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Gitu. Kemudian kalau yang flegmatis ini adalah orang-orang yang suka damai. Udah tenang bawaannya bagaimana, tidak banyak pertentangan. Kemudian yang sanguinis ini yang bersemangat. Yang bersemangat bagaimana datang pagi-pagi, anak-anak yang lebih bersemangat dari teman-temannya, ini adalah tipe yang sanguinis. Jadi kalau kita juga dalam pengelompokan siswa juga memperhatikan ini, bagaimana kita bisa memperhatikan gimana? Dengar. Oke. Kurang keras. Tergantung ini sinyal. Jadi Bapak Ibu mohon dimaklumi aja ya, terjadi kekurangan dan lain hal. Nanti pokoknya slide-nya, pokoknya kalau enggak ini kita chat. Saya juga membuka chat pribadi, telepon pribadi, nanti nomor telepon saya juga sudah bergabung nanti untuk diskusi dan lain halnya. Jadi ini Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ya. Nah, bagaimana pelaksanaan layanan BK itu bisa diarahkan untuk memupuk percaya diri. Nah, ini yang harus kita dalam pelaksanaan BK itu, layanan BK diarahkan untuk membentuk rasa percaya diri dan harga diri dari peserta didik. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kita perlu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri dari peserta didik kita, kemudian dukungan emosional dan penerimaan sosial, prestasi dan masalah coping. Coping itu peniruan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya guru itu sebagai model di sana karena nanti dalam untuk meletakkan percaya diri anak memang ada masalah peniruan. Copingnya berhasil enggak nih anak. Jadi kalau dia contohnya tidak bagus, bisa jadi berpengaruh terhadap rasa percaya diri peserta didik kita karena dia contoh ini enggak seperti harapan dia.
Yang kemudian bagaimana layanan BK itu bisa mengembangkan harga diri peserta didik. Nah, bagaimana bisa menghargai diri sendiri, menyukai diri sendiri, memiliki gambaran diri yang positif, lalu apa yang dianggap penting dan hargai diri sendiri. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita tidak pernah menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita selalu melihat diri saya kurang ini, kurang cantik kah, kurang tinggi kah, kurang pintar kah, tetapi kita tidak melihat kelebihan yang lain dari diri kita. Misal, saya tidak memiliki tinggi yang ideal, tetapi saya memiliki komunikasi yang bagus. Walaupun tingginya tidak ideal, temannya banyak. Kenapa? Karena pada saat dia berkomunikasi, teman-temannya senang. Jadi kelebihan-kelebihan ini yang selalu kita lihat di dalam diri kita sendiri. Kalau dalam teorinya kita bisa belajarnya melalui teori Johari Window. Bagaimana kita melihat diri kita yang tidak diketahui orang lain. Nah, dari Johari Window sehingga kita membuka yang tidak kita ketahui dari diri kita, membutuhkan orang lain. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menghargai diri sendiri, akibatnya rasa percaya diri juga menjadi berkurang. Nah, kadang-kadang kita lihat Bapak Ibu pede banget sih orangnya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya adalah dia menghargai dirinya dengan penghargaan bahwa saya adalah saya. Nah, tidak ada intervensi, tidak ada segala macam. Kadang-kadang kita ngelihat itu seperti kekurangan kalau orang yang punya harga diri ini. Tetapi padahal yang salah adalah kacamata yang melihat. Nah, kemudian ini ini kaidah belajar dalam konseling, masih tetap teori belajar ya Bapak Ibu. Bagaimana prinsip-prinsip belajar, ini masih teori, rasanya yang spesifik yang barangkali kita cari ya, tentang layanan BK yang terbaru itu apa sih gitu ya. Bapak Ibu ini nanti kita bisa, ini ya, kita bisa baca dan segala macamnya. Ini juga penting untuk bisa memotivasi peserta didik kita bagaimana gaya belajar. Gaya belajar motivasi ini bisa dua ya Bapak Ibu, internal dan eksternal. Kemudian belajar visual, ada anak-anak yang suka ngelihat, ada yang hanya mendengar, ada yang suka bergerak. Ini yang repot, yang anak kinestetik ini dianggap tidak bisa tenang, suka berjalan-jalan, ini dianggap perusuh, padahal tipe dia. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh anak-anak yang seperti ini, sehingga seperti tadi dia menemukan bakatnya, dia tetap merasa dihargai dengan kondisi dirinya yang dia juga nggak bisa memilih dengan tipe seperti itu. Jadi dalam layanan BK Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu perlu memetakan 4 gaya belajar peserta didik ini. Sehingga pada saat nanti dalam layanan dengan guru lain, dalam layanan untuk belajar ya Bapak Ibu, guru bisa memahami nih anak yang kinestetik, itu tidak dikelompokkan dengan anak yang kinestetik. Kebayang nggak Bapak Ibu satu kelompok onja-onja gitu ya, langsung jalan-jalan, onja-onjain gitu. Nah, kenapa? Karena mereka satu kelompok yang kinestetik. Barangkali kalau membuat kelompok belajar, di sana ada yang tipe motivasi, yang visual, yang auditory, kinestetik. Jadi mereka bisa belajar dari tipe-tipe yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu juga kan menerima kasus nih dari guru-guru bidang studi berkaitan dengan masalah belajar anak. Ternyata seringkali kita tidak melihat dari gaya belajar si anak. Anak yang suka belajar visual, tetapi disuruh auditorial. Dia nggak pernah ngelihat apa-apa sehingga nggak ngebayangin metode yang digunakan ceramah aja. Nah, itu akan menjadi masalah. Kemudian mencatat saja, bagi anak untuk mencatat sekarang itu persoalan besar Bapak Ibu. Mencatat buku itu menggunakan tangan itu persoalan besar. Persoalan besar Bapak Ibu. Coba dah kalau anak menulis itu, kemudian kita cek dari tulisan itu, tulisan anak-anak sekarang masih kalah cantik. Pelajaran itu sebenarnya anak ini berapa kali sih dapat layanan orientasi, dapat layanan informasi, dapat konseling individual. Tidak mesti anak-anak yang layanan konseling individual itu adalah anak-anak yang hanya diberikan oleh guru.
Tetapi kadang-kadang ada anak-anak yang kita temukan. Sebaiknya setiap anak mendapatkan layanan BK. Karena kalau sampai saat ini kita masih menemukan siswa kalau ditanya, tahu sama guru BK-nya? Tahu, tapi pernah dapat layanan BK? Tidak. Kenapa? Karena kalau yang tatap muka itu anak masih merasa belum layanan BK. Layanan BK itu kalau dipanggil ke ruangan BK. Artinya, yang menjadi dasar bagi anak memang masih layanan konseling individual dan layanan konseling kelompok atau bimbingan kelompok. Baru mereka merasa itu dapat layanan BK. Nah, bagaimana kita merancang bahwa 150 anak yang menjadi dasar kita, dasar kebutuhan, kita kan dasarnya 150 anak ya, sampai 160. Kenapa sampai 160? Karena di Peraturan Pemerintah Nomor 35 itu, guru TIK dan guru BK itu memegang 5 kelas. Asumsinya satu kelas itu adalah 32, makanya 5 kali 32 itu adalah 160 siswa. Di sana dasarnya kenapa kita megang kelas. Jadi bagaimana kalau untuk kelebihan jam BK? Kelebihan jam BK itu kalau di dalam pelaksanaan panduan operasional pelaksanaan BK itu dihitung 2 jam setelah berlebih 1 rombel. Karena wajibnya 5 rombel. Jadi kalau kita sudah dapat 6 rombel, catatannya 32. Rombelnya sih berlebih 3, tetapi 1 rombel itu 20. Itu masih belum mencukupi kuota 3 rombel. Tetapi anti 20 kali 3, 60. Berarti hanya 2 jam berlebihnya. Kenapa? Berlebih dari 32, tidak sampai 64. Ya, itu cara menghitungnya. Kalau kita nanti ada pertanyaan. Jadi enggak langsung 150 itu 24 jam, kemudian kalau 300 anak berarti 48 jam dong gitu. Nah, kalau 48 jam Bapak Ibu mengajar, saya pastikan Bapak Ibu pasti nginep di sekolah, ya kan? Karena 48 jam seminggu. Nah, ini hitungan yang salah. Saya berharap kekeliruan ini bisa kita perbaiki. Jadi tidak mesti 60 berlipat itu, ini yang sering banyak, sehingga seringkali BK itu menjadi kecemburuan sosial. Nah, guru BK duduk-duduk ada lampe gitu ya. Kadang nggak salah mereka cemburu. Yang 150 itu seharusnya kita tahu sampai ke sudut rumahnya. Warna kesukaannya apa, tipenya gimana, dia kalau berbicara gimana, sampai seperti itu. Baru yang 150. Nah, kalau 150 itu juga Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak akan bisa berdiri atau melayaninya dengan benar. Contoh, satu hari Bapak Ibu melaksanakan layanan konseling itu sebanyak terhadap 3 siswa. Layanan konseling itu minimal 2 jam. Dihitung ekuivalennya 2 jam. Kalau 2 jam pelajaran itu berarti 120 menit. Nah, sekarang guru BK itu menganggap sudah melaksanakan konseling pada 15 menit. Nah, ini sebenarnya malpraktek dalam pelaksanaan layanan BK. Nah, kita jangan dibilang enggak melaksanakan malpraktek. Nah, ini panduannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang konselingnya udah nih, padahal baru masuk karena udah keluar. Masih ingat ya kalau yang kuliah dengan Pak Prayitno itu mengungkapkan bahwa terjadi ejakulasi dini dalam proses konselingnya. Jadi Bapak Ibu minimal 2 jam itu ekuivalen pelaksanaan konseling kelompok itu 2 jam. Jadi kebayang nggak Bapak Ibu 2 jam itu ngobrol belum pakai nangis? Saya yakin kalau ini terjalankan dengan benar 2 jam itu belum terasa. Jadi kalau kita mulai dari penerimaan, kita lakukan analisis yang betul dalam konseling, percaya kita sudah cobakan kalau perlu ini PTK kan oleh Bapak Ibu itu minimal 2 jam dan maksimalnya itu di jam ketiga atau keempat. Jadi satu anak, guru lain juga bingung nih ngapain anak dari tadi nggak keluar-keluar, matanya sudah bengkak. Soalnya kalau dia nangis, kita harus nungguin nangis 15 menit. Belum mau ngomong, terus segala macam. Jadi Bapak Ibu kalau kita jalankan dengan benar Bapak Ibu, 150 orang itu juga kita kekurangan waktu Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah guru BK sudah
di ruang guru, sudah nyampe di mana. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu saya tidak menyalahkan, yang malpraktik di BK itu masih ada. Jadi kalau ini sudah tahu, mari sama-sama Bapak Ibu kita benar-benar melaksanakan layanan BK ini sesuai dengan kaidahnya, supaya kebermaknaan layanan BK itu memang terasa Bapak Ibu. Bimbingan kelompok juga begitu Bapak Ibu, itu layanan yang asik bagi anak-anak, tetapi kita bisa cek tidak semua guru BK bisa melaksanakan itu. Dengan alasan kita tidak punya jam. Padahal pelaksanaan layanan BK itu bisa dilaksanakan di dalam dan di luar kelas, tetapi tetap persetujuan dari pihak sekolah. Dan di sanalah perencanaan kita, sehingga kita bisa rencanakan kegiatan bimbingan kelompok itu dilaksanakan misal setiap hari Sabtu, itu seperti kegiatan ekstrakurikuler. Kalau anak-anak sudah merasakan itu penting, saya yakin sebelum Sabtu udah datang lagi, Ibu, kapan lagi Ibu, kapan lagi Ibu. Nah, ini yang sebenarnya yang kita harapkan dari pelaksanaan layanan BK. Kemudian tetap ya Bapak Ibu, ada anggaran tadi. Nah, ini yang sering terlupakan dari layanan BK. Kayaknya program BK itu tidak melibatkan anggaran. Sebenarnya di dalam layanan BK itu harus ada anggaran. Kenapa? Ini ada poin A sampai L yang harus Bapak laksanakan sebenarnya dalam program. Tidak hanya satu lembar itu. Nanti bagaimana program idealnya, Bapak Ibu bisa dilihat di POP BK ya. Nah, ini menyusun program. Ini sehingga tidak ada anggaran, kita di sekolah ini kunjungan rumah tapi tidak dibayarkan. Nah, ini kembali ke anggaran, dianggarkan atau tidak. Nah, ini yang membedakan layanan BK komprehensif itu Bapak Ibu. BK komprehensif itu dibagi menjadi 4 layanan, 4 hal, yaitu layanan dasar, perencanaan individual dan peminatan peserta didik dan konseling, layanan responsif dan dukungan sistem. Apa yang termasuk dengan layanan dasar, perencanaan individual? Nah, ini dia, ini layanan dasar Bapak Ibu. Layanan dasar itu kata kuncinya terstruktur, klasikal atau kelompok, kemudian sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Nah, nanti kita lihat lagi ya Bapak Ibu, layanan dasar itu yang seperti ini. Jadi, layanan informasi itu masuk dalam kelompok layanan dasar. Kemudian konseling itu tidak masuk ke layanan dasar, tetapi masuk ke dalam perencanaan individual. Jadi, pemberian bantuan itu secara pribadi, baik merancang 4 bidang bimbingan ya Bapak Ibu, karir belajar sosial itu ya Bapak Ibu. Kemudian layanan responsif. Apa yang menjadi clue dari layanan responsif itu yang butuh segera? Apakah itu layanan konseling atau layanan lain Bapak Ibu? Tujuannya itu untuk supaya tidak ada intervensi terhadap pelayanan, kemudian pencegahan. Jadi kalau kita sudah dapat kabar nih ada anak yang mau berantem, misalnya, ada dua belah pihak yang berselisih, berarti kan kita harus segera menangani ini. Jadi nggak tunggu dulu, mereka ini nggak jam saya, bukan saya, nggak gitu ya Bapak Ibu. Nah ini yang dukungan sistem Bapak Ibu. Di perencanaan itu pasti buku bimbingan sistem, karena di dalam bimbingan sistem itu di sana ada sekolah, perencanaan dari sekolah ya Bapak Ibu. Nah ini bagaimana? Nah ini dia Bapak Ibu pelaksanaan layanan BK itu. Layanan dasar itu diberikan secara langsung, contoh bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, lintas kelas, kemudian bimbingan kelompok, yang melalui media bisa mengenai papan bimbingan. Ini ya Bapak Ibu bisa dilihat. Kemudian perencanaan individual. Ini sekarang layanan bisa bermedia. Ini kan tadinya tidak layanan konseling itu kan langsung konseling individual, tetapi dengan situasi pandemi sekarang kita bisa menggunakan media, yaitu menggunakan WhatsApp, media sosial ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini layanan responsif, kalau langsung itu individual, dengan kelompok konsultasi, kali tangan kasus. Kemudian kalau layanan responsif itu bisa melalui media. Jadi layanan responsif misalnya malam Bapak Ibu di chat oleh siswa yang kebetulan lagi galau,
itu jangan tunggu besok pagi ngebalasnya. Lihat persoalannya, kalau perlu besok pagi janjiannya. Jadi orang udah, jangan sampai dia ngechat Bapak Ibu malam, pagi-pagi sudah dapat kabar, nauzubillah, sesuatu yang terburuk yang terjadi. Nah ini sana layanan responsif butuh dukungan segera. Ini ya, dalam bermedia ini dukungan sistem. Administrasi itu evaluasi dan tindak lanjut laporan untuk masuk ke dukungan sistem. Kemudian juga dukungan sistem itu perlu kegiatan pengembangan profesi BK. Misalnya itu untuk kegiatan seperti ini termasuk dalam kegiatan profesi BK. Tetapi kalau tidak didukung sistem, jangankan untuk berkegiatan, surat tugasnya juga susah Bapak Ibu. Nah di sana ada dukungan sistem. Nah ini RPP inspiratif ya yang terbaru ya Bapak Ibu, yang ini yang untuk BK. Jadi sesuai SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu hanya menjadi tiga elemen aja ya, topik dan tujuan, langkah kegiatan, penilaian dan refleksi. Kira-kira seperti ini RPP inspiratif yang di SMK Bapak Ibu nanti bisa, kalau Bapak Ibu mau kegiatan layanan BK dan segala macam, Bapak Ibu bisa lihat di guruberbagi.kemendikbud.go.id. Di sana Bapak Ibu bisa mencari, bisa belajar tentang layanan BK di Kemendikbud itu ya Bapak Ibu. Nah ini barangkali yang kita bahas hari ini ya Bapak Ibu. Rasanya saya juga nggak bisa meramukan secara ini karena semuanya memang butuh gitu. Tapi yang paling penting Bapak Ibu dalam asesmen itu memang dari soal-soal yang pernah saya ikuti itu dan waktu jadi instruktur itu yang banyak memang teori, kita kesulitan di teori menganalisis nih teorinya kemana. Kalau ada kasus ini kita pakai analisisnya teori apa. Tapi kalau di tugas perkembangan saya yakin Bapak Ibu tidak mengalami masalah. Kemudian RPL itu Bapak Ibu juga tidak masalah bagaimana menyusunnya. Tetapi yang jadi masalah nanti bagaimana membuat pelaporannya, membuat programnya. Jadi banyak hal, barangkali ini materi umum ya, kayak di matrikulasi layanan BK dan mengingatkan kembali. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau ini kita di chat WA, nanti mohon di chat ke grup atau langsung saja ke saya. Silakan karena mengingat waktu juga sudah lewat dari waktu yang dijadwalkan dan materinya sepertinya kok nggak ada yang dapat gitu nih. Saya kembalikan ke Bapak Ibu karena yang saya punya ini sudah dirangkum. Saya ngebahas 5 modul itu dalam waktu yang 1,5 jam ini. Tapi untuk modul yang untuk pemahamannya silakan dibaca. Yang 5 modul lagi nanti insya Allah materinya saya share di grup ya. Karena menyiapkannya, bayangin nih seminggu dikasih waktu meramu ini tidak kesulitan, tapi saya juga syukur bisa merefresh kembali dan senang ketemu dengan Bapak Ibu. Tetap sehat, semoga kita tetap bisa bekerja dan guru BK bisa tetap menjadi idola bagi anak-anak kita, karena yang kita tuju dalam pelayanan BK adalah bagaimana mengembangkan potensi diri peserta didik kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, nanti kalau Bapak Ibu kita ketemu ya, yang ini barangkali kita tidak banyak tanya, ada tanya jawabnya nih, gimana nih? Nanti kita sesi jam 3 berarti ya, kita ketemu lagi di jam 3 melalui chat ini. Ya, oke. Terima kasih, barangkali itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Eni yang telah memberikan materi di hadapan kita semua. Semoga bisa menjadi sebuah manfaat yang terbaik buat kita bagi guru BK di tingkat MTS MA se-Sumatera Barat.
Baiklah, untuk sesi tanya jawab nanti akan kita mulai pada jam 3 siang nanti sampai pukul 5 akan dilayani oleh Ibu Eni apabila ada Bapak Ibu dari MTS atau MA lainnya yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan tadi. Dengan demikian, pada jam setengah 12 ini berakhirlah kegiatan musyawarah forum Guru Bimbingan dan Konseling tingkat Sumatera Barat pada siang hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.